Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini sangat semangat sekali ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah, baik anak-anakku, kita ketemu lagi pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam belajar serta keberkahan ilmu. Mohon ketua kelas untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Iya, Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita melakukan afirmasi positif terlebih dahulu, ya, dengan melakukan tepuk fisika. Oke, siap? Tepuk fisika. Fisika bisa. Masya Allah ya, semoga afirmasi ini senantiasa memberikan kebaikan untuk kita. Baik anak-anakku, hari ini yang tidak hadir siapa ya nak? Oh Ira kenapa tidak hadir Ira? Oh izin ya, izin sakit ya, Ira izin. Baik nak, hari ini kita akan belajar kembali mengenai materi pengukuran ya. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas mengenai pengukuran. Masih ada yang ingat apa itu pengukuran? Silahkan angkat tangan. Apa pengukuran itu? Baik, apa? Membandingkan apa? Membandingkan benda yang diukur dengan alat ukur yang memiliki satuan. Benar ya, jadi mengukur atau pengukuran adalah membandingkan besaran yang diukur dengan alat ukur tertentu yang memiliki nilai dan satuan. Baik, nah pinter ya, kita akan lanjutkan. Nah, mari kita ingat-ingat kembali ya, pernah nggak kalian ini melakukan pengukuran? Lalu gimana? Pernah ya? Pernah, Mbak Rintan ya. Pengukuran yang pernah Mbak Rintan lakukan seperti apa Mbak Rintan? Mengukur meja yang dikatakan oleh Mbak Rintan ya, menggunakan alat ukur apa Mbak Rintan? Penggaris. Kira-kira penggaris itu satuannya apa Mbak Rintan? Sentimeter. Benar ya, jadi Mbak Rintan ini pernah melakukan pengukuran, mengukur meja dengan alat ukurnya penggaris, lalu satuannya sentimeter. Mungkin ada lain yang pernah melakukan pengukuran? Benar, ayo Mbak Nisrina silahkan. Mengukur berat badan, massa ya, menggunakan alat ukur timbangan, lalu satuannya? Oke, bagus. Nah, kalian ternyata sudah pernah melakukan pengukuran ya. Pengukuran badan, ya massanya maksud saya, kemudian pengukuran panjang dari meja, dan seterusnya. Sekarang saya mau tanya ya. Kalau saya punya, nah saya punya nih nak, uang 1.000 nih, koin. Lalu saya ingin melakukan pengukuran diameternya. Kira-kira saya dapat mengukurnya menggunakan alat ukur apa? Mikrometerskop? Ya? Penggaris bisa nggak? Diameternya? Bisa ya. Menurut Mbak Raihana, mengukur diameter ini bisa menggunakan penggaris ya. Terus ada yang bilang mikrometerskop, ternyata sudah ada yang pernah mungkin ya menggunakan mikrometerskop ya. Nah, kemudian lalu tadi kan saya diameter, ada yang bilang pakai penggaris juga bisa, mikrometerskop juga bisa. Nah, ini sudah mulai ada tanda-tanda bahwa sudah pernah menggunakan mikrometerskop ya. Lalu kalau saya mau mengukur ketebalan dari koin ini, kira-kira saya juga menggunakan apa?
Menggunakan apa? Jangka sorong? Jangka sorong? Sudah pernah melihat jangka sorong? Belum, tapi sudah ada yang bilang geremeng-geremeng jangka sorong. Sudah ada yang pernah melihat mikrometerskop? Ada yang sudah dan ada yang belum. Nah, pada kesempatan kali ini, ya ini tadi permasalahannya kita mau mengukur diameter dan ketebalan dari uang koin, ya kan? Lalu ada lagi nih, nanti kita juga mau mengukur nih. Ini uang berapa ini? 5.000 ya, kalau uang mah cepet ya. Nah, uang 5.000 kita mau mengukur uang 5.000 ini panjang, lebar, dan ketebalannya. Ya, ini saya tulisnya kertas karena awalnya saya pengennya kertas, namun biar lebih real ya, jadi kita pakai uang 5.000. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengidentifikasi alat ukur berdasarkan besaran yang diukur. Ternyata tadi sudah ada geremeng-geremeng nih. Oh, menggunakan penggaris, menggunakan mikrometerskop, menggunakan jangka sorong. Namun, ternyata ada beberapa siswa yang belum mengetahui jangka sorong seperti apa, serta mikrometerskop itu seperti apa. Lalu yang kedua, menentukan hasil pengukurannya. Kayaknya kalau menggunakan mistar sudah bisa semua ya. Ada yang belum bisa? Sudah, Masya Allah ya, luar biasa. Jadi nanti kita bisa menggunakan alat ukur yang lainnya. Lalu menyajikan hasil pengukuran dan melakukan pengolahan data. Jadi nanti saya siapkan LKPD, antum tinggal mengisi saja hasil pengukurannya ya. Lalu mengkomunikasikan dalam bentuk LKPD. Nah, baiklah nak, biar tahu ya seperti apa tuh mikrometerskop itu, seperti apa tuh jangka sorong. Nih, namanya adalah mikrometerskop. Lalu jangka sorong, gimana sih bentuknya jangka sorong? Nah, ini ada nih. Nah, ini namanya jangka sorong. Sudah pernah lihat ya? Sudah. Tapi belum bisa cara membaca. Tidak apa-apa. Baik, lalu kegiatan selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan belajar tujuan pembelajaran tadi dengan menggunakan metode stasiun rotasi belajar. Ya, stasiun rotasi belajar saya sudah siapkan 3 stasiun ya. Ada stasiun 1 nanti, stasiun 2, sama ada stasiun yang ketiga. Model pembelajarannya problem based learning ya. Nah, lalu alurnya saya sampaikan alurnya terlebih dahulu. Nanti saya akan membentuk kelompok ya. Satu kelas ini saya bentuk 3 kelompok ya. Jadi totalnya ada 12. Karena hari ini nggak masuk 1 berarti 11. Ada 4, 3, dan 4 ya. Nah, alurnya gimana? Alurnya nak, nanti grup yang pertama ini namanya stasiun 1 pembelajaran kolaborasi ya, pembelajaran kolaborasi. Ini stasiun yang kedua. Jadi grup 1 atau grup pertama menempati stasiun yang pertama yaitu stasiun kolaborasi. Lalu grup yang kedua menempati stasiun online. Grup yang ketiga stasiun guru. Jadi nanti belajarnya sama saya. Kalau sudah 15 menit kita ganti posisi. Kita ganti posisi dari yang grup 1 awalnya di stasiun 1 dia menjadi ke stasiun 2 dan stasiun 3. Selebihnya seperti itu. Nah, ketika kita berganti, nanti alarm di HP saya akan berbunyi, lalu kita tepuk fisika dulu, biar menandakan, oh ayah ganti. Gitu ya, tepuk fisika. Nah, nanti baru berpindah posisi. Sampai situ paham? Paham, Masya Allah ya. Tidak terlalu cepat ya saya menyampaikannya. Agak cepat banget ya. Nah, ini pembagian nama kelompok. Kelompok yang pertama Rehana, Hana Nurin, Nisrina sama Silmi. Kelompok yang kedua Ira, Rintan, Ganis sama Nesa. Kelompok 3 Sofi, Mutia, Nesa sama Garin. Gitu nak. Nah, nanti karena tadi Ira nggak masuk ya, berarti kelompok 2 Rintan, Ganis, dan Nesa menempati stasiun 2. Kelompok 1 stasiun 1, kelompok 3 stasiun yang ketiga. Gitu, sudah paham? Nah, segera kalau gitu ya, kita eksekusi, silahkan langsung membentuk kelompok ya, dan menyiapkannya. Nah, silakan.
Sudah menerima LKPD semuanya ya? Ya, silahkan ya. Kalau begitu, silahkan dimulai melihat LKPD-nya masing-masing dan melihat LKPD masing-masing, baik itu stasiun 1, stasiun 2 ataupun stasiun 3. Stasiun 3 nanti belajarnya sama saya. Ini antum mau mengukur ya, menggunakan alat ukur sesuai benda yang diukur. Yang ini namanya apa? Ini namanya? Benar. Yang ini namanya apa? Mikrometerskop. Nah, langsung ya, coba dibaca dulu cara kerjanya. Yang pertama, apa yang harus antum lakukan? Panjang, lebar, yang menggunakan 3 alat ukur yang tersedia. Nah, karena bukunya kita ganti dengan apa ini? Uang, maka nanti kita ganti ya. Lalu kita ukur terlebih dahulu ya. Panjang, lebar, sama ketebalan dari uang. Menggunakan alat ukur yang pertama. Apa alat ukurnya? Nah, ini uang. Coba siapa yang mau mengukur ini? Ya, nih saya mau mengukur menggunakan alat ukur mistar ini mistarnya. Coba diukur dulu. Betul. Berapa? 13 cm. Tulis 13 cm Mbak di situ. Lalu lebarnya mana lebarnya? enam koma empat berarti ya. 6 setengah berarti 6,5 cm. Sekarang bisa nggak kita mengukur ketebalan tebal dari uang kertas itu? Bisa. Coba diukur menggunakan mistar. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa saja. Hah? Bisa? Berapa sih? Apa coba? Itu dari 0,5. No, itu aja no, karena nggak bisa ya, menurut antum nggak bisa. Tuh, 0 tuh. Nah, sekarang ya kita menggunakan ke jangka sorong. Jangka sorong yang mana? Ini, coba kita mau mengukur jangka. Tadi bagian-bagian jangka sorong, apa ya? Nih. Rahang luar. Nah, rahang luar ya ini. Jadi rahang bawah, bolehlah rahang bawah. Ini rahang dalam, boleh dibolak-balik, nggak apa-apa. Tadi ada rahang dalam sama rahang luar. Lalu setelah itu ini ada skala utama. Yang ini skala niut. Ini pengunci atau lock ya kan. Yang ini apa ini? Deprop ya. Fungsinya berbeda-beda ya nak nanti. Lalu kita akan mengukur ya kan. Mengukur tadi apa? Ketebalan dari uang menggunakan jangka sorong ya. Kita ukur dulu ini misalkan panjang uang dulu. Kita bisa nggak menggunakan panjang uang, mengukur panjang uang dengan jangka sorong? Bisa. Ini berarti. Nah, ini ya berarti di kanan nih diputer. Nah, ini kan nggak tahu kita lurus nggak. Nah, baru kita baca. Kita belajar cara membacanya dulu ya. Cara membacanya nak, kita lihat di sini. Namanya skala utama ya. Delok dhisik skala utama nih. Angka 0 berada di angka sesudah angka berapa? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, saya foto, antum baca. Ini kita memanfaatkan teknologi itu gini. Nah, kita lihat ya. Nah, nih. Angka 0 berada di angka sesudah 13. Berarti 13 koma. Tapi sudah lewat 1 belum? Sudah lewat 1 belum ini nolnya? Sudah. Masih di? Belum 1. Berarti 13,0. 0 belum ke 1. Kalau sudah ke 1 taruhnya sini 13,0. 0 berapa? Kita lihat yang satu garis atas sama bawah yang mana? Yang segaris. Coba lihatan yang satu garis. Ini kan belum pas. Ini juga belum pas ya. Ini juga masih menceng gitu loh maksud saya. Mana yang sudah pas? 9
Enggak. 9. Coba lihat itu 9 enggak? Iya, kalau di sini 9. Enggak, sudah sangat benar, 9. Berarti hasilnya adalah berapa tadi? 13,09. 13,09. Nah, sekarang bagaimana? Satuannya apa? Sentimeter. Ya, hampir mirip kan? Nah, tapi lebih teliti yang mana? Jangan. Benar, ada lebih teliti itu. Fisika. Fisika. Fisika bisa. Oke, terakhir tempat fisika itu. Yuk kita geser. Allahumma ayo. Lanjut ya. Nah, baik ini ya. Yang kelompok sini stasiun 2, kalau di bagian sini sudah semua ya, langsung aja melakukan pengukuran. Pengukurannya antum diselesaikan. Uang kertas menggunakan jangka sorong, lebarnya, tebalnya, kalau nggak bisa di 0 ya. Uang koin juga sama gelas ukur juga. Ini tadi kayak gini, Us. Itu bacanya gimana, Us? Ya ini, berarti ini utama sama nonius. Ini berapa? 0 berada di angka sesudah angka 6 setengah. Oh, yang ini sama aja bacanya ini. Nanti 6 setengah lagi 6,5 terus berapa ini? Yang bawah segaris yang 6,5. 5 berapa? Ini 55. 6, berapa? 9. 5 apa 9? Apa 8? 1. Yang ini. Enggak. Iya. 6,5. 5 berapa? 56 gitu. Iya. 6,56 gitu. Iya, sama aja. Jadi dinaikkan kayak gitu. Baik anakku, ya kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya. Yang depan sudah. Oke, ya, udah. Ini juga sudah. Sekarang kita melakukan pengukuran. Ternyata antum sudah melakukan pengukuran uang kertas ya. Sudah ketahuan panjangnya menggunakan ini, lebarnya sama tebalnya. Nah, sekarang kalau kita menggunakan jangka sorong. Mana jangka sorong, oke? Nah, coba saya mau tes bagian-bagiannya sing gitu. Ada apa saja? Tas yang atas, terus tahan tetap yang mana? Terus Tahan geser. terus Mengunci. oke, langsung apa? Sekali tawa, terus Skala nonius. iya, terus apa? Depth probe gitu ini. Depth probe. Nah, lalu bagaimana cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur panjang kertas ya? Kita tarik tuh sini. Nah, gini. Gitu. Kalau sudah flag ini kita kunci, fungsinya mengunci kan gini. Nah, tadi kunci kita baca. Nah, baca. Ya, kelihatan. 12 apa 13? Angka 0 di angka sesudah angka, saya foto ya biar lebih kelihatan ya. Nah, biar saya mudah menjelaskannya. Nah, ini nak. Angka 0 berada di angka sesudah angka 13 lebihnya berapa? 1 ya. Jadi 13,1 ya. 1 berapa? Nah, 1 berapa? Ini kan utama. Sekarang kita noniusnya nih. Nonius yang bawah. Yang 1 garis lurus ini di angka malik. Angka 6 enggak sih? Gitu. Kalau 5 kan sama atas masih kayak geser. 3 juga masih geser. Kelihatan enggak ini bedanya? Berarti hasilnya 13,16. Gitu. Tahu? Bisa? Nah, nanti catat situ. Satuannya apa? Betul, sentimeter. Itu tadi adalah 0,16. Karena kalau kita mau mengukur lebar tuh gini. Nah, antum coba. Nah, nanti yang lainnya bisa habis ini mengukur uang itu ya, yang uang koin ya. Itu dikunci ya, dipaskan. Lah, coba antum baca sekarang. Ya, coba antum. Hasilnya berapa? 6. 6 lebihnya 4.
4 berarti 6,4 6,44 ya. Saya 6,44 ya, ini 6 lebihnya sini 4 ya toh. Terus yang segaris adalah Itu dicari yang segaris. iya harus segaris ya. Ini Mbak Silmi, nah mudeng. Yang segarisnya gimana? Yang atas sama bawah itu lurus. 4 itu kan lurus ke atas ya. Gitu ya. Nah, nanti gitu hasilnya 6,4 berapa? 46. Nah, ternyata hasilnya hampir mirip kan? Yang sini 13 cm, ini juga 13. Tapi lebih teliti siapa? Jangka sorong ya. Jadi ada angka lainnya. Nah, nanti kalau ketebalan gimana tinggal dimasukkan ke sini ya. Nah, lalu antum tinggal baca. Saya rasa baca jangka sorong sudah bisa. Sekarang kalau mau baca mikrometer scope, kita mau mengukur uang kertas panjangnya menggunakan mikrometer scope, bisa nggak? Enggak. Nggak, berarti kosong. Kenapa nggak iso? Karena panjangnya Kurang ya dari ini. Iya betul. Lebarnya bisa nggak? Nggak juga, berarti 0 ya kan. Tebalnya bisa nggak? Bisa. Saya mau salah satu kelompok menyampaikan bagian-bagian dari jangka sorong. Bagian-bagian dari jangka sorong. Ya. Yang pengen menyampaikan, silahkan angkat tangan. Oke, sebut nama. Farah ya, Farah. Farah ingin menyampaikan bagian-bagian dari jangka sorong. Bagian yang pertama namanya Farah. Rahang atas ya. Kemudian yang kedua, yang bawah ini, yang bawah. Rahang bawah. Lalu yang ketiga adalah pengunci. Kemudian yang keempat, skalanonis. Yang kelima, kemudian yang keenam, benar, pengukur kedalaman. Ya ini ya, rahang atas, pengunci, rahang bawah, skalanonis, skala utama, sama deprop ya, untuk mengukur kedalaman. Nah, rahang atas fungsinya untuk apa rahang atas? Mengukur apa? Hana, mengukur? Rahang atas fungsinya mengukur yang ini, atas ini? Diameter apa? Dalam, betul. Kalau yang rahang bawah digunakan untuk mengukur diameter luar, benar ya. Kemudian ada penguncinya ini, sama cara membacanya dilihat skala utama dan skala nonius. Kalau yang deprop ini tadi sudah disampaikan untuk mengukur kedalamannya. Lanjut ya, bagian-bagian tadi sudah ya digunakan untuk ini, fungsinya juga sudah, ketelitiannya ada 0,01 mm ya, atau di bagian jangka sorongnya juga sudah ada. Nah, cara membacanya nak tadi sudah saya sampaikan per bagian atau per kelompok ya. Yang dilihat skala utama dulu. Ini loh, oh ini menandakan angka 9 ya. 0 berada di angka 9, lebihnya adalah 9 apa 8? 8. Oh, saya ini keliru nulisnya ya. Ini 6. Saya harusnya 9,8 ini ya, lebihnya 8. 8 sama 6. Nah, berarti 9, 8, 6 harusnya. Nah, nanti saya tes. Kalau bagian-bagian mikrometer skrup, baik, Hana. Nomor 1 namanya adalah, betul, frame-nya ya. Kemudian yang kedua, rahang tetap. Yang ketiga, rahang atas. Yang keempat, pengunci. Yang kelima, skala utama. Yang keenam, skala nonius. Dan yang terakhir, pemutar. Benar. Nah, oke ya, tadi sudah benar. Nah, lalu fungsinya apa sih? Fungsi dari mikrometer skrup? Mengukur ketebalan benda yang tipis sama mengukur diameter benda yang berukuran kecil ya.
Cara membacanya ya hampir sama dengan jangka sorong. Lihat dulu skala utama. Ini 0, ini 1. Ini ya, yang di bawah ini menandakan setengah atau 50. 0 setengah, 1 setengah, 2 setengah, sama 3 setengah. Oh, berarti hasil ukur utama 3 setengah. Lalu yang noniusnya yang segaris, nak. Nah, hasilnya sini adalah 0,19. Berarti 3,69. Nah, coba ada yang bisa membaca hasil alat ukur ini? Berapa hasilnya? 5,5 satuannya adalah sentimeter. Nah, sudah bisa ya. Benar, 5,55. Jadi angka 0 berada di angka sesudah 5 dan 5. Nah, kemudian berapa? Mana hasilnya? Empat. Coba lihat ini ada berapa skalanya? 1, 2, 3. Berarti 3 koma berapa? 6. Nah, pintar, 3,69. Nah, benar, nak, ya. 3,69. Nah, setelah mempelajari hal ini tadi, antum mempelajari cara mengukur beberapa benda. Kira-kira benda-benda mana saja yang bisa diukur dengan mistar? Yang bisa diukur dengan mistar siapa saja? Kertas. Apanya kertas? Panjang, terus lebar. Kemudian apa lagi? Gelas ukur. Bisa kita ukur apanya? Diameter luar dan diameter dalam. Kedalamannya bisa? Bisa. Kalau tadi satunya lagi tadi apa? Uang koin. Bisa nggak kita mengukur diameternya dengan menggunakan penggaris? Bisa. Kalau ketebalannya bisa nggak? Nggak bisa ya, katanya nggak bisa. Oke, lanjut. Kemudian yang bisa digunakan dengan jangka sorong, siapa saja yang bisa digunakan dengan jangka sorong? Kertas. Apanya kertas? Panjang, lebar, dan tebal ya. Kemudian kalau yang menggunakan mikrometerskop, kertas tadi hanya tebalnya ya. Kalau uang koin bisa nggak diameternya? Bisa. Ketebalannya bisa? Bisa. Kalau gelas ukur jangka sorong bisa nggak? Bisa. Malah semuanya bisa ya. Nah, kalau mikrometerskop diameter uang koin bisa nggak? Diameternya uang koin bisa nggak tadi? Bisa ya, masih bisa ya. Lalu ketebalannya juga bisa banget ya. Kalau gelas ukur tidak sama sekali. Kenapa nggak bisa? Betul. Dari ketiga alat ukur tadi, mistar, jangka sorong, dan mikrometerskop, yang memiliki ketelitian paling baik adalah jangka sorong atau mikrometerskop? Jangka sorong apa mikrometerskop? Jangka sorong satuannya apa? Sentimeter. Kalau mikrometerskop berarti lebih teliti siapa? Mikrometerskop ya. Jangka sorong bisa digunakan mengukur ketebalan dari uang, tapi tidak baik mikrometerskop. Jadi begitu nak untuk kegiatan kita kali ini ya. Nah, baiklah, saya kira waktunya juga sudah selesai ya. Maka mari kita tutup pertemuan kita dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Baik, kalau begitu terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk tugasnya nanti bisa dilanjutkan di asrama masing-masing dan akan kita bahas serta kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.